kita bakalan ngobrol santai tentang kuota internet yang bikin penasaran. Mulai dari cara kerjanya bagaimana, kenapa kita harus bayar, dan dari mana kuota internet itu datang dan pergi. Langsung saja kita bahas. Sebelum ngomongin kuota, kita harus ngerti dulu apa itu internet. Internet itu simpelnya adalah kumpulan jaringan media elektronik yang saling terhubung secara global. Contoh simpelnya kayak gini. Ketika kamu pakai HP atau laptop dan ingin menonton YouTube, berarti kamu harus memanggil server atau domainnya YouTube, yaitu www.youtube.com. Perjalanan dari HP ke server YouTube membutuhkan yang namanya koneksi, yang dapat berupa wireless atau kabel. Nah, ketika koneksi terjadi, bakalan ada yang namanya transfer data dari HP kamu ke server YouTube dan juga sebaliknya dari server YouTube ke HP kamu. Nah, skenario inilah yang biasanya kita sebut sebagai internet. Yang menariknya, internet itu gak ada yang punya, tapi kalau yang menciptakan ada, dan penciptanya juga gak cuman satu orang. Karena internet itu sifatnya open, bebas dipakai oleh siapa aja dan kapan aja, dan secara konsep gratis karena gak ada yang punya. Ya mirip-mirip lah kayak elemen alam gitu, kayak air atau udara, tapi dalam bentuk digital. Terus kalau internet itu gratis, kenapa kita harus bayar kuota untuk terhubung ke internet? Internet itu gratis sebagai konsep, meskipun gratis tetapi harus selalu ada yang mengelola supaya kita sebagai user biasa bisa pakai dengan praktis dan gak ribet. Di dunia ini ada penyedia internet dengan skala global, yang namanya itu NAP atau Network Access Provider. Nah, NAP ini menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk internet global, kayak bikin kabel optik, terus bangun tower, bikin server, bikin data center, dan yang lainnya. Karena NAP ini mencakup internasional atau global, jadi NAP ini menawarkan dan menjual layanan internet supaya cangkupannya lebih kecil. Dan muncullah ISP atau Internet Service Provider sebagai seller atau grosir, supaya bisa disalurkan ke rumah-rumah dengan cepat, supaya bisa dikonsumsi oleh kita sebagai user biasa. Contohnya seperti ini, ISP di Indonesia, misalnya IndiHome, beli layanan internet ke NAP Indonesia, yaitu Telkom. Nah, setelah IndiHome beli, kemudian IndiHome akan memberikan layanan internet ke pelanggan atau end user. Nah, tugas kita sebagai pelanggan atau end user membayar layanan operasional atau jasanya ISP tersebut. Kalau diibaratkan kayak air tuh kayak gini, kita bisa ambil air laut terus dibawa pulang ke rumah kapan aja dan itu gratis. Tapi kan kalau bolak-balik terus dari danau ke rumah, nantinya kita bakalan capek. Kalau diibaratkan NAP ini berperan untuk mengelola air laut, menyediakan pipa-pipa, membuat penampungan, dan yang lainnya. Terus kalau diibaratkan ISP ini bertugas untuk bikin sistem dan menyalurkan air ke rumah-rumah supaya siap dikonsumsi oleh kita. Jadi kita gak perlu capek dan ribet, kita tinggal duduk manis dan bayar jasa ISP-nya aja. Sebenarnya waktu kamu bayar paket internet atau kuota, yang sebenarnya kamu beli itu bukan internetnya, tapi akses ke jaringan operator, supaya kamu bisa terhubung ke internet dan jaringan global. Jadi bentuk kuota itu sebenarnya bukan benda, tapi kuota itu bisa dibilang izin atau jatah penggunaan jaringan internet dalam bentuk data, yang bisa kamu pakai untuk memanggil atau mengunjungi website. Sebenarnya kuota itu gak datang dari mana-mana. Waktu kamu membeli kuota internet, operator cuma membuka akses data ke jaringan mereka. Operator juga akan memberikan batasan sesuai paket yang kamu beli dan menghitung berapa data yang kamu gunakan. Sebenarnya kuota itu cuma angka-angka yang tercatat di sistem operator. Gak ada wujud fisiknya sama sekali. Misalnya kayak gini, kalau kamu beli kuota internet 10 GB, maka sistem akan membuat izin atau jatah sebesar 10 GB. Begitu kamu streaming video YouTube 1 GB, jatah itu bakalan berkurang jadi 9 GB. Makanya banyak yang bilang kuota itu cuman kumpulan angka. Tapi ya, kalau secara konsep memang seperti itu. Tapi angka-angka inilah yang mengontrol akses kamu ke jaringan internet. Waktu kamu buka YouTube, berarti kamu harus memanggil server atau domainnya YouTube. Kemudian server YouTube akan mengirim balik data ke HP kamu. Nah, operator akan mencatat berapa data yang lewat. Angka-angka inilah yang disebut sebagai pemakaian kuota. Sebenarnya kuota itu gak diambil atau pergi ke suatu tempat. Dia hanya berkurang dari jatah penggunaan yang operator berikan sesuai paket yang kamu beli.
Kuota itu sebenarnya gak habis-habis, cuman operatornya aja yang matiin aksesnya biar bisa kamu beli lagi. Kalau jatah kuota kamu sudah 0 KB, sistem otomatis akan menutup akses atau izin kamu ke jaringan internet. Jadi bukan kuotanya yang hilang, tapi izin kamu untuk pakai jaringan dihentikan sementara sampai kamu punya kuota lagi. Kuota itu sebenarnya nggak punya bentuk fisik sama sekali. Kuota juga nggak datang dari mana-mana dan nggak pergi ke mana-mana juga. Kuota itu cuma izin atau jatah penggunaan jaringan operator yang kamu beli sesuai paket. Ketika kita beli kuota internet, sebenarnya kita bukan beli internetnya, tapi kita beli akses dan infrastruktur yang dipakai untuk terkoneksi ke internet. Dan ketika kuota atau jatah internet kamu habis, sebenarnya itu bukan karena kuotanya pergi kemana, tapi karena izin kamu untuk pakai jaringan internet dihentikan sementara oleh operator. Dan kalau kuota kalian udah habis, kalian tinggal minta hotspot aja ke teman kalian.